Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh solihah kelas 5 STT Utsman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Ibu juga berdoa semoga selama pembelajaran berlanjut ya, kalian dalam keadaan puasa, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan memasuki materi tema 5H, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, untuk tujuan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mendiskusikan manfaat adanya keragaman kegiatan ekonomi. Ya, sebelum kita lanjutkan, tolong dibuka buku paket 5H tematik halaman 92. Pembelajaran 3 ya. Ya, di sini kita masuk ke bagan ya. Ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terdiri atas 3 jenis ya, ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, ini yang disebut kegiatan ekonomi. Ya, dan kegiatan ini satu sama lainnya sangat terkait, jadi tidak bisa dipisahkan. Baik, contoh untuk produksi ya. Produksi itu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang dilakukan oleh produsen. Ya, produksi itu kegiatannya orang yang melakukannya disebut produsen. Ya, produksi itu bisa menghasilkan dua kegiatan, bisa jadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Jadi tergantung permintaan yang dibutuhkan. Ya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam produksi yang utama adalah manusia, ya. Jadi kegiatan produksi yang diolah dengan baik dapat meningkatkan pendapatan produsen dan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Lanjut ke distribusi. Setelah produksi selesai, ada kegiatan selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada para konsumen. Ya, nanti konsumen kita bicarakan. Nah, di sini kan hasil dari produksi. Ya, harus ditebar ke beberapa penjuru untuk bisa menghasilkan, untuk bisa dirasakan dari hasil produksi ini. Pelaku kegiatan dari distribusi adalah distributor, ya. Pelaku dari produksi adalah produsen. Nah, kemana kita menyalurkannya? Banyak ya, tergantung bagaimana pihak produsen ingin barangnya ini dirasakan oleh masyarakat luas ya. Kita bisa memakai banyak ekspedisi ya, bisa kapal laut, bisa motor, bisa mobil, bisa truk ya, atau bahkan pesawat ya, yang di luar jangkauan pabriknya. Nah, ini kegiatan distribusi. Selanjutnya adalah konsumsi. Ya, setelah produksi, distribusi, ada konsumsi. Kegiatan memanfaatkan atau menggunakan nilai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi ini kegiatan memanfaatkannya dari nilai suatu produk yang kita pakai. Ya, kalau susu berarti manfaatnya apa? Kalau daging yang manfaatnya apa? Bangku, ya, tempat tidur, lemari. Itu kan semua kan hasil produksi yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya, nah itu konsumsi. Nah, orang penggunanya disebut konsumen. Kita adalah pelaku konsumen. Kita adalah orang yang menikmati nilai dari suatu barang. Ya, minum jus, ya kan, orang jualan jus, ya kan. Jus juga sekarang bisa didistribusikan ke pelosok, ya kan. Sekarang sudah beberapa tempat yang jauh sudah bisa menikmati yang namanya jus. Ya. Cuci tangan, bukan cuci tangan, bukan air, bukan kerannya, tapi apa? Sabunnya. Ya, manfaat atau nilai sabun itu yang kita peroleh. Ya, kemudian mandi, apanya? Misalnya gayungnya, ya kan? Atau produk pendukung dari mandi itu sendiri. Makan buah, ya. Buah mungkin jauh dari satu tempat. Kurma misalnya saat ini yang mungkin sudah ada di rumah kalian masing-masing di bulan Ramadan ini, itu kan
kita manfaatkan nilainya. Distribusinya pun jauh ya, karena di Indonesia sangat sulit sekali buah kurma itu untuk bisa tumbuh lebat dan subur ya, karena ada proses distribusi ya. Bensin juga tidak serta-merta ya harus didistribusikan, harus ada pemasoknya ya, harus ada yang menerimanya, kemudian baru bisa dipakai nilai manfaat suatu barang atau jasa ya. Jadi kita yang menggunakan disebut konsumen, yang mendistribusikan disebut distributor, dan yang membuat produksi atau disebut juga produsen. Itu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ya, pengaruhnya. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan awal tentang keragaman kegiatan masyarakat ekonomi yang dipengaruhi oleh keragaman kenampakan alam. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwasannya apapun kegiatan ekonomi yang saat ini kita lakukan itu berpengaruh besar terhadap keragaman kenampakan alam ya. Otomatis yang tinggal di pesisir pantai, pengaruh kegiatan ekonominya harus bersesuaian dengan kenampakan alam yang dimilikinya. Begitupun orang-orang yang hidup di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Ibu hanya memberikan satu soal saja di halaman 97 buku paket nomor 2. Kalian kerjakan di foto, kerjakan dengan baik dan benar, di foto dengan jelas ya. Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Insya Allah semua jawabannya sudah ada di buku paket. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasa bertanya, mencatat dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru kalian sampaikan. Insya Allah kita berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.